Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah di siang hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala antara nikmat kurnia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa hadir untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taqarruban ila Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai substansi setiap khutbah dari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak kepada jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini, dengan harapan kita bisa termotivasi untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat 59, surat Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighati wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah memperhatikan pribadi-pribadi ini terhadap apa yang telah dikerjakan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini memberikan satu petunjuk kepada kita bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk evaluasi amal-amal yang kita kerjakan sebelum ini. Utamanya sekarang ini kita sudah masuk tahun baru, bulan baru, tahun baru. Ini sangat penting untuk evaluasi amal kita ini, sejauh mana amal yang kita perbuat sebelum ini untuk persiapan hari esok. Kemudian kalau ada kekurangan-kekurangan dari yang kita amalkan, bisa kita perbaiki di tahun 2026 ini. Apalagi sebentar lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Ya, tentu persiapan untuk menghadapi Ramadan ini penting. Di samping aturan-aturan puasa, tapi mental kita perlu kita bentuk, kita bina supaya iman kita kuat. Karena yang dipanggil oleh Allah ini adalah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang terdahulu sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang takwa. Jadi dipanggil orang yang beriman. Ternyata dalam perintah puasa ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena Allah menghendaki kita supaya jadi orang takwa. Kalau kita jadi orang takwa, maka
ganjarannya adalah surga. Karena kalau kita ambil dalam Quran itu yang masuk surga itu hanya orang beriman dan takwa aja. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga Firdaus tempat tinggalnya. Mereka kekal dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Ini pernyataan Allah. Di ayat lain disebutkan nanti masuk surga itu orang yang takwa. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang takwa. Jadi kalau kita perhatikan di situ, maka di tahun baru ini adalah koreksi kita terhadap iman takwa ini jadi penting. Karena orang itu kalau sudah iman takwa diserai segala macam persoalan beres. Oleh karena itu kita lihat bagaimana kita untuk menguatkan keimanan ini. Ada bermacam-macam cara. Salah satunya adalah membaca Quran. Disebutkan oleh Allah dalam Quran bahwa orang yang dibacakan padanya Quran itu bertambah keimanannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, zadathum imana, bertambahlah keimanannya. Ini salah satunya. Tentu bacaan-bacaan yang bisa kita pahami. Bukan sekedar bahasa Arabnya, tapi juga kita pahami makna yang kita baca itu apa. Kalau kita tidak bisa memahami, merubah mental ini agak sulit. Kalau kita tidak bisa memahami, maka yang ada di pikiran kita hanya pahala saja. Nanti kita baca Quran ini dapat pahala dan sebagainya. Tapi mental tidak ada perubahan. Maka membaca Quran yang dipahami itu lebih bisa merubah kondisi keimanan kita. Itu salah satu kiat untuk memantapkan keimanan kita. Yang kedua adalah memahami kisah-kisah yang ada dalam Quran. Dalam Quran itu banyak, ada kisah-kisah orang jahat dengan segala akibatnya. Itu diharapkan kita tidak meniru. Juga ada kisah-kisah yang orang-orang soleh. Itu supaya kita bisa termotivasi. Ini yang bisa kita ambil pelajarannya adalah salah satu kejadian yang baru saja terjadi ulang tahunnya, yaitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah sebuah perjalanannya Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah di sana menyelesaikan pekerjaannya, langsung naik ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi. Dan untuk menembus ke sana harus melewati 7 langit. Apa yang kita ambil pelajaran di sana? Bermacam-macam. Salah satunya adalah kita lihat kecepatannya. Rasulullah melakukan perjalanan itu hanya tidak sampai semalam. Padahal dia harus menembus 7 langit. Satu langit itu secara perhitungan berjuta-juta tahun. Untuk satu langit dengan kecepatan yang paling tinggi saat ini adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu sekarang ini sudah dihitung hampir 300.000 km per detik. Kalau kita jadikan menit dikalikan 60. Kalau kita jadikan jam dikalikan 60 lagi. Kemarin saya hitung itu kurang lebih per jam itu 1.080.000.000 kilometer per jam. Bayangkan, kalau 1 jam seperti itu harus jutaan tahun dalam satu langit. Padahal Rasulullah menempuh 7 langit.
Nah, makanya banyak orang nggak percaya saat itu, yang percaya cuma siapa? Abu Bakar. Maka Abu Bakar diberi julukan Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk sampai sekarang ini juga banyak orang nggak percaya. Nah, kalau kita bisa membuktikan bahwa itu benar-benar terjadi, maka keimanan kita diharapkan semakin mantap. Nah, bagaimana kita membuktikan itu? Tentu kita sebagai orang beriman merujuk kepada Al-Quran. Karena kita yakin siapa yang tidak percaya kepada Quran, kafir. Di dalam Quran disebutkan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hamba sini berarti jasad dan rohnya. Karena ada yang bilang itu hanya roh. Tidak bisa, karena ini yang diperjalankan oleh Allah adalah hamba. Hamba berarti jasad dan roh. Lailan pada waktu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa allazi barokna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Untuk apa Allah sampaikan itu? Untuk apa Allah mengisrokan itu? Linuriyahu min ayatina, supaya Allah memperlihatkan kepada Muhammad daripada ayat-ayat kami. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah itu Isra, diperjalankan. Rasulullah tidak berjalan sendiri, tapi diperjalankan. Kalau diperjalankan ya sangat mungkin. Kalau berjalan sendiri pun tidak mungkin. Maka disebutkan Asra. Ini ayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah Isra. Nah, Mi'rajnya bagaimana? Mi'rajnya kita buktikan bahwa Rasulullah berada di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempat yang sangat tinggi dan belum pernah melihat seperti itu pemandangannya di dunia, itu belum pernah. Sehingga ketika melihat di sana terpesona, matanya nggak bisa berkedip karena hebatnya pemandangan di sana. Di dalam Quran disebutkan surat Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Muhammad melihat Jibril dalam wujud yang asli pada kali yang lain. Di mana? Inda Sidratil Muntaha, di Sidratul Muntaha. Ayat ini menjelaskan bahwa Muhammad berada di Sidratul Muntaha. Berarti betul-betul terjadi. Tapi itu untuk kita. Orang kafir tidak percaya. Oleh karena itu orang kafir perlu dikasih pengertian, dikasih penjelasan tidak dari ayat Quran. Karena mereka tidak percaya dengan ayat Quran. Diberi ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah ayat yang berada di alam ini tapi tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Misalnya gas. Gas paling ringan kita masukkan ke dalam balon. Kemudian kita ikat, kemudian kita lepas. Dia masih naik ke atas, tidak ke bawah. Naik ke atas, lah berhentinya di mana? Pasti berhenti. Tapi di mana? Balon itu akan berhenti kalau zat yang ada di dalam balon itu sama dengan zat yang ada di luar balon. Udara yang ada di dalam balon akan sama dengan udara yang ada di luar balon, baru balon itu berhenti. Ini ilmu. Berarti kalau begitu zat yang sama bisa bertemu dengan zat yang sama. Ini dalil pertama. Yang kedua, kita lihat matahari. Matahari itu adalah planet yang mengeluarkan api sangat panas luar biasa, mengeluarkan sinar. Sinarnya sampai kepada kita itu juga jutaan tahun. Siapa yang mendekat matahari akan fana. Semua. Ya tentu kecuali Allah, karena Allah yang menciptakan. Tapi selain Allah ada satu saja yang selamat, yang tidak fana. Siapa itu? Yang tidak fana mendekat matahari adalah sinarnya sendiri. Karena sinarnya ini berasal dari matahari itu sendiri.
Zatnya sama dengan matahari itu sendiri. Maka kesimpulannya zat yang sama akan bisa bertemu dengan zat yang sama. Nah ini bisa kita buktikan kepada orang-orang kafir. Nah Rasulullah tadi berangkatnya Isra Mi'raj itu tidak berangkat sendiri, tapi diberangkatkan. Naik sesuatu, orang bilang itu naik buruk. Buruk itu apa? Buruk itu kan kilat. Jadi suatu alat yang kecepatannya laksana kilat. Lah logikanya dengan teori itu tadi bahwa Rasulullah bisa sampai kepada Allah itu karena beliau itu naik sesuatu yang zatnya sama dengan zatnya Allah. Karena zatnya sama akan bertemu dengan zat yang sama. Oleh seorang profesor yang dimaksud alat ini adalah nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya yang digambarkan oleh Allah dalam Quran surat 24. Surat Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyu yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatil la sarqiyah wala gharbiyah. Yakatu zaituha yudhi'u walau lam tamsasunar nurun ala nur yahdilahu linurihi mayyasa wa yatribullahu amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah ini seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Di dalam lubang tidak tembus ini ada pelita. Pelita ini di dalam kaca. Kaca ini laksana bintang yang gemerlapan, yang dinyalakan dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang pohon ini tidak tumbuh sesuatu di sebelah timurnya dan tidak tumbuh sesuatu di sebelah baratnya. Artinya strategis. Hampir saja minyaknya menyinari, walaupun tidak tersentuh oleh api. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Allah menjadikan cahaya itu, Allah menggiring cahayanya itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Lah saat itu yang dikehendaki oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad. Diberi cahaya itu yang zatnya sama dengan zatnya Allah, maka secara teoritis seperti yang kami sampaikan dalam teori tadi, zat yang sama akan bisa bertemu dengan zat yang sama. Sebenarnya persoalan-persoalan seperti ini juga banyak dalam Quran. Bukan banyak, tapi ada. Peristiwa-peristiwa yang mengagumkan seperti ini ada. Zaman Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman itu, Nabi Sulaiman memiliki anak buah atau pembesar-pembesarnya itu